Baik, kita kasih naik ada Yulia Cancer. Ya, silakan Yulia Cancer. Selamat malam, saudara atau saudari Yulia Cancer. Kalau dari muka-mukanya, saya lihat kok kayak Elia Miron. Bisa nyambung karena agak jaringan mungkin agak lemot ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Akhiruddin. Ya, silakan saudara Akhiruddin. Selamat malam Akhiruddin. Lari lagi. Kita kasih naik ada Leon atau ini saja Roy Gunawan Sitin apa ini? Sitinjak. Ya, silakan. Roy Gunawan Sitinjak, silakan Bang, nyalakan kamera. Kita ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman ya. Ngobrol-ngobrol santai. Bang, bantu Bang. Oke, saya bantu. Suara apa itu Bang yang di belakang itu Bang? Biasa lah Bang. Ada dekat rumah ada Bang. Iya. Ya maklum lah, namanya juga ya orang seperti itu. Iya Bang ya. Ya, silakan. Aduh. Silakan Bang. Mau nanya-nanya dikit nih Bang. Boleh. Ini harus duduk Bang ya? Iya dong, begitu. Nyalakan kamera dulu Bang, silakan. Oh, kamera udah nih Bang. Mana nih? Nah udah. Benar kan Bang? Belum. Iya, Bang? Sudah. Tapi Iya. masih gelap. Oke, Bang. ya silakan Bang. Masih gelap nih Bang? Udah bisa. Udah Bang ya? Aduh. Begini, Kristen ya Bang ya? Ada sebenarnya. Iya Kristen Bang. Marknya itu kan ada markas tinjak ya? Iya, silakan Bang. Mengenai apa aku mau nanya itu Bang? Ini apa kita iblis berjasa nabi ke surga Bang ya? Aku mau nanya tentang Kristen aja nih Bang. Nah, iya. Jadi itulah yang kita bahas malam dengan Juma Bang. Jadi mereka kan membuat sebuah narasi-narasi bahwa iblis itu berjasa di dalam kekristenan. Ya kan? Iya Bang. Nah, menurut logikanya si Juma, karena iblis merasuki Yudas, kemudian akhirnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mereka demo bersilit-silit, ya, meminta kepada Kaisar, meminta kepada Pontius Pilatus supaya apa? Supaya Yesus disalibkan. Kan mereka berteriak tuh, salibkan dia. Kan Tuhan Yesus kan difitnah oleh mereka. Difitnah bahwa dia akan melakukan pemberontakan. Difitnah bahwa dia ingin merobohkan bait suci. Difitnah bahwa dia mengajarkan bla bla bla. Banyak sekali kan fitnah-fitnah ahli-ahli Taurat terhadap Tuhan Yesus. Lalu kan Tuhan Yesus kan dibawa kepada imam besar Kayafas. Lalu akhirnya dioper ke Herodes, dioper ke Pontius Pilatus. Mereka tidak menemukan kesalahan. Ya kan? Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi aku akan menyesah dia, kemudian aku akan melepaskannya. Itu kata Pilatus. Tapi massa ya yang sudah diprovokasi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini kan berteriak, salibkan dia, salibkan. Bahkan Pilatus tuh cari cara gimana caranya biar dilepaskan. Karena istrinya itu udah ngasih kode-kode. Kau jangan kau berani ngapa-ngapain orang benar ini, kata istrinya kan. Nah, iya benar. Lalu akhirnya ya karena iblis yang sudah menguasai mereka ini, akhirnya mereka berteriak salibkan dia, sampai Pilatus tuh cuci tangan dia. Tanganku tidak berdosa atas ini. Dia cuci tangan. Nah inilah kerja Pilatus di neraka, itu cuci tangan. Dia cuci tangan terus sampai selama-lamanya. Nah, singkat cerita, karena itu seperti itu, terjadilah penyaliban.
Dan di dalam peristiwa penyaliban tersebut Tuhan Yesus mempersembahkan darahnya. Dikatakan di dalam kitab Ibrani bahwa dia di dalam ketaatan dan kesolehannya, dia datang ke pelataran bait Tuhan tidak membawa darah lembu. Dia tidak membawa darah domba, tetapi dia bawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang kudus di hadapan Bapa. Dan oleh karena itu ia berkenan seperti itu, melakukan pendamaian. Nah, cuman Juma kan nggak tahu itu, namanya juga kadrun. Nah, lalu Juma berpikir begini, ini logikanya dia nih, logikanya Juma gini. Berarti iblis berjasa dalam hal membuat keselamatan di dalam agamamu, karena berkat iblis lah itu semua. Nah, saya waktu itu Bang, tadi malam itu yang nonton hampir 50.000 Bang. Waktu saya naik itu yang nonton naik langsung hampir 50.000, 45.000 sekian. Mungkin dibisukan dulu ya Bang ya, karena berisik sekali itu. Nanti Abang juga. Oke, nanti Abang ngomong lagi ya. Nanti kalau mau ngomong silakan di unmute dulu kalau mau ngomong. Nah, saya bilanglah begini, Juma, kalau metode berpikirmu seperti itu, maka menurutmu kan disebutkan di dalam agamanya mereka ada seorang perempuan Wahyudi. Ini saya bacakan saja ya. Kita putarkan video. Kalau kita yang ngomong nanti mereka nggak percaya. Nih. Saya putarkan ulang. Coba ya. Colong dengarkan jemaah ya. Ternyata wanita Yahudi ditaruh racun di kambing tersebut. Sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmu, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat itu berhenti. Sungguhnya ada racunnya. Tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga ada sempat mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi. Dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, "Fahadha awanu wajadtun qita'a abhari min dzalika sum." Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Racun sangat kuat. Nah, jadi menurut sejarah mereka bahwa sang Nabi itu meninggal oleh karena tangan perempuan Wahyudi yang meracunnya. Akibat daripada racun tersebut membawa sang Nabi meninggal dunia dan syahid masuk surga. Nah, pada waktu diskusi itu saya bilang begini, berarti menurut logikamu bahwa perempuan ini berjasa. Berjasa dia membuat sang Nabi masuk surga. Pada waktu itu pusinglah dia, mumetlah dia. Aduh gimana nih. Lah kalau seperti itu pola pikirnya kan sesat. Bukan begitu cara pola pikirnya. Pemahamannya salah gitu loh. Makanya kalau memang seperti itu kamu terapkan kepada iman kami Kristen, maka menurut cara pikirmu, maka perempuan Wahyudi yang telah meracun tadi membuat Nabi masuk surga, dia berjasa. Makanya kalian harus memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perempuan itu karena membuat Nabi masuk surga. Ya, bukan begitu logikanya. Itu logika macam apa itu? Ya silakan Pak, boleh tanggapi. Di unmute dulu Bang, unmute dulu, dibuka dulu mikrofon. Mikrofon Abang masih ketutup itu Bang. Dibuka dulu. Nah ya silakan. Iya, jadi ganti nih Bang. Jadi kalau tanggapanku ya Bang ya, mengenai diskusi memang sama Juma Bang ya. Iya, memang Juma itu kan dia mau pansus aja biar banyak penggemar dan biar seri sama abang aja gitu. Jadi kok sama abang seri dia, jadi pun pengikutnya itu banyak. Dan untuk membuat argumen tadi seru, dia mengundang para teman-teman dia itu supaya makin bagus gitu. Jadi kan macam kayak beradu argumen, kalau dia ngomong seperti ini, kita lawan seperti ini.
Kalau dia maju dari seperti ini, kita lawan dari samping. Seperti itu. Kalau menurut aku. Menurut Ya. saya Bang, seperti itu Bang. Tapi sayang seribu sayang Bang. Sayang seribu sayang, saya ngomong itu cuman berapa sekian ini langsung diturunkan. Dia Itu kemarin jam berapa Bang? udah malam sih memang. Memang sudah jam 1 atau setengah 2 malam waktu Indonesia Barat. Cuma memang banyak Itu di orang TikTok, Kristen Bang. banyak nggak nonton. Tapi orang Muslim banyak yang nonton karena udah pada Iya. mau buka sahur kan. Pada mau sahur. Iya benar Bang. Gitu. Iya benar Bang. Hampir 50.000 yang nonton. Saya pernah juga debat dengan Yusuf PI juga yang nonton sekitar segitu. Memang kalau apa bintang dalam tanda kutip ya, bintang ketemu bintang tuh pasti ya yang nonton langsung meledak. Gitu. Seperti itu. Dia bisa diskusi sama orang lain, itu bisa ditahan sama dia sampai berlama-lama sampai sejam gitu. Tapi sama saya, tidak dikasih ngomong. Waktu saya tanya balik, saya tanya balik ya. Wah, nggak mau dia ditanya balik. Makanya saya bilang kalau dia ngasih saya bertanya, meninggal dia. Meninggal dia. Bisa lah nanti ditonton ulang videonya. Silakan teman-teman nonton lagi. Ada di mana Bang? Ada di YouTube juga Bang? Sayangnya itu di tempat mereka karena di komal mereka kan. Jadi nggak tahu, mungkin ada orang-orang Kristen juga yang upload juga. Dicari aja debat Juma sama saya yang terbaru. Oke, Bang, hanya itu Bang. Makasih Bang. Sama-sama. Oke Bang. Selamat malam Bang. Aktivitas Bang. Shalom. Shalom. Ya, suaranya sangat ribut ya, backgroundnya ya. Di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi begini, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum. Ulil amri itu artinya seorang pemimpin. Ya, disuruh taat kepada seorang pemimpin. Ya. Nah, yang menjadi masalah tuh begini. Negara kita itu sudah memberikan peraturan. Kalau suara azan loh ya, yang dibilang tuh azan, itu maksimal sekian desibel. Yang diizinkan tuh hanya azan. Kalau yang seperti tadi itu yang itu nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Kenapa sih gitu? Sebenarnya yang terganggu itu bukan cuma kalian loh. Sesama umat kalian tuh terganggu. Jadi kalian itu jangan melihat channel ini itu sebagai sesuatu. Enggak, channel ini tuh netral, teman. Bener-bener ngomong yang A, yang B gitu. Memang kadang-kadang kalau kita ngelawan arus, teman-teman, itu nggak mudah, teman-teman. Karena orang tuh udah terlanjur, kebanyak orang tuh mikirnya udah begitu. Dan ini kita budayakan nih. Kita ngelawan arus gitu loh. Karena apa? Karena kita ini mau membiasakan yang benar. Bukan membenarkan yang udah biasa terjadi di masyarakat. Kan yang terjadi seperti itu. Udah biasa gitu Bang, di sini udah kebiasaannya, bener-bener aja dah. Nah, bukan begitu ya. Sekali lagi channel Edis TV ini mau menggaungkan satu slogan, mari kita membenarkan yang benar, membiasakan yang benar. Mari kita membiasakan yang benar, jangan membenar-benarkan yang biasa, ya, seperti itu. Karena yang biasa terjadi di tengah masyarakat itu belum tentu benar, belum tentu. Ya. Jadi saya itu dari dulu saya itu orangnya senang melawan arus, gitu. Kalau nggak benar, saya lawan, begitu. Tapi pelan-pelan juga. Karena kalau kita melawan arus, kita tidak berini, kita juga ya tahu saja. Kita ngelawan orang awam kan susah. Begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Priyanto Sitorus. Ya, silakan Priyanto Sitorus.
Oke, Prianto Sitorus turun. Kita kasih naik ada Azmi. Di tap-tap layar ya guys. Jangan lupa guys gabung tim. Jangan lupa follow ya. Follow teman-teman. Iya, Saudara Azmi. Apa kabar Saudara Azmi? Muslim ya? Bang, baik Oke. Bang. Silakan Bang Azmi. Nonton semalam debat saya dengan si Juma? Enggak, belum nonton saya. Oh, belum nonton. Silakan, tanggapan Anda bagaimana? Kalau Anda belum nonton, gimana kita mau bahas ini? Mengenai iblis berjasa membuat Nabi masuk surga. Makanya kalian sudah waktunya mengirim doa-doa. Terima kasih kepada perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi. Oleh karena Nabi diracun, maka Nabi masuk surga. Bang, saya nggak bilang itu logikanya Juma ya Bang ya. Saya nggak mengatakan itu iman Anda, enggak. Tapi itu logikanya Juma seperti itu. Nah ini yang seharusnya tugas dari umat untuk meluruskan guru kalian. Begitu. Silakan Bang. Saya belum nonton, cuman udah pernah lihat di video lain, emangnya sama kayak gitu. Ya, karena kan Zuma bilang begini Bang, iblis itu berjasa dalam hal iman keselamatan orang Kristen. Karena apa? Karena peran iblis lah, peran Yudas Iskariot lah, peran daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang jahat lah, sehingga terjadi penyaliban. Nah, karena terjadi penyaliban, maka di situ terjadi penebusan dosa. Nah, menurut logikanya si Juma, berarti iblis punya jasa di situ. Nah, berarti saya balik logikanya dia, gitu loh. Di dalam meninggalnya Rasul, meninggalnya sang Nabi, itu kan disebabkan oleh karena racun. Anda tahu? Nggak tahu. Tahu atau enggak? Tahu saya. Oke. Nah, oleh karena perempuan Wahyudi ini meracun sang Nabi, maka Nabi meninggal dan dia syahid masuk surga. Berarti logikanya perempuan tersebut berjasa. Berarti dia harus masuk surga. Dialah satu-satunya orang yang membuat Nabi masuk surga. Coba, bagaimana tanggapan Anda dengan pola pikir Juma yang sedemikian itu? Silakan. Ya, bukan begitu, nggak sama sih ya kalau sama Bang Zuma mah. Memang kadang Allah itu ingin mengangkat suatu kaum atau derajat seseorang dengan cara merendahkan orang lain. Caranya seperti itu salah satunya. Ya, tetapi apakah yang merendahkan, yang berbuat jahat tersebut menjadi berjasa? Seperti logikanya Juma dan Rudi Iskariot si Sinting. Kayak orang gini aja, yang syahid di medan perang itu kan. Mantap ini Bang, mantap. Logika Anda sangat jalan ini. Saya senang kalau orang begini. Jadi kita itu nggak salah paham. Jadi kita itu ngerti. Jadi urus agama Anda, kami urus agama kami. Ini sebagai contoh Bang. Jikalau Anda diutus ke suatu tempat untuk memberitakan agama Islam. Oke? Tetapi Anda tahu kan ada risikonya itu. Memberitakan kebenaran, Islam kan versi Anda kebenaran ya. Memberitakan Islam yang dalam pikiran Anda itu adalah kebenaran. Kan nggak semua orang nerima. Ada resikonya. Bisa nanti di situ orang nggak mau, nggak seneng, diancam mati dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda memberitakan agama Islam di suatu kaum, suatu tempat, lalu ada orang yang tidak suka dan akhirnya membunuh Anda. Lalu kan Anda kan syahid ini, syahid di medan perang, di medan jihad, betul nggak? Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah orang yang membunuh Anda itu berjasa? Tentu tidak kan, pola pikirnya bukan begitu. Apakah itu yang
Apakah itu yang membuat Anda masuk surga? Menjadi syahid? Tidak. Yang membuat Anda syahid, yang membuat Anda itu masuk surga adalah ketaatan dan kesetiaan Anda mengemban tugas yang diamanahkan kepada Anda. Kan gitu pola pikirnya. Sedangkan sang pembunuh dia berbuat jahat. Kan gitu. Betul nggak? Mungkin lebih mirip apa ya, syahid itu semacam kompensasi daripada kejahatan orang gitu. Nah, artinya yang membuat Anda masuk surga, yang membuat Anda selamat masuk surga, itu adalah ketaatan, kesetiaan Anda mengemban tugas. Sampai Anda menyelesaikan tugas Anda sampai mati. Kan gitu. Itu tahu, Bang. Iya, tapi logikanya si Juma, orang yang membunuh itulah yang membuat masuk surga. Makanya orang yang membunuh itulah yang berjasa. Menurut logikanya si Juma, somplak. Begitu, Bang. Saya tarik ya, Bang. Mungkin yang dimaksud kenapa dianggapnya iblis itu berjasa karena di sana ada dogma itu tadi, penebusan dosa itu, Bang. Baik. Jadi seolah kalau tanpa iblis, Yesus tidak disalib, maka tidak ada itu penebusan dosa. Begitu. Baik. Mungkin. Logikanya begini, Bang. Begini. Jadi Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia berkata begini. Oleh karena penolakan, kan orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan masyarakat itu kan menolak Tuhan Yesus. Mereka menolak Yesus, nggak menerima dia. Makanya mereka berteriak untuk disalibkan. Akibat daripada provokasi dan fitnah-fitnah itu. Nah, kata Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya kepada jemaat di Roma, oleh karena penolakan orang-orang Yahudi, oleh karena ketidaktaatan orang-orang Yahudi, oleh karena pemberontakan orang-orang Yahudi, maka Injil itu diberikan kepada bangsa lain. Sehingga bangsa lain mendapatkan keselamatan. Terlebih-lebih lagi, apalagi kalau orang Yahudi itu pada waktu itu taat, Bang. Oleh karena pelanggaran orang Yahudi saja bangsa-bangsa lain dapat berkat kok. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu mendengar Tuhan Yesus. Jadi pola pikirnya bukan seperti itu, Bang. Begini, penebusan dosa terjadi itu begini, Bang. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, ya, mungkin kalau pakai kata Tuhan nanti Anda jadi, Tuhan kok dianiaya gimana sih ini? Masa Tuhan kok dia? Ya udah pakai kata Tuhan aja lah, ya. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia tidak berbuat dosa. Sekalipun dia dianiaya, dia tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Dia tidak melakukan perlawanan. Dia diam. Dia tidak melakukan perlawanan. Dia tidak menghasut masyarakat untuk membela dia. Ayo kita lakukan pemberontakan. Tidak. Ya. Muridnya ketika mengangkat pedang, Simon Petrus sarungkan, kata dia. Nah, dikatakan di dalam Alkitab, ia setia sampai pada matinya. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, tercurah darahnya di kayu salib, dia itu dikatakan di dalam surat, di dalam kitab Ibrani dikatakan, dia datang ke pelataran rumah Tuhan, bukan membawa darah domba, bukan membawa darah lembu seperti imam-imam. Tidak. Kalau di dalam hukum Taurat, mereka itu mengadakan pendamaian dengan darah lembu. Darah lembu dibawa ke hadapan Tuhan sebagai pendamaian. Supaya Tuhan tuh jangan murka. Tetapi di dalam perspektif yang lebih dalam, di dalam iman kekristenan, Tuhan Yesus sebagai imam kami, imam besar kami, ya, Tuhan Yesus sebagai imam besar kami, dia datang, datangnya itu bukan ke satu bait yang diciptakan manusia. Dia datang ke pelataran rumah Tuhan dalam pengertian rohani, dia membawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang kudus. Nah, inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kami orang Kristen. Jadi kami itu mempersembahkan kepada Tuhan tuh hidup kami sampai mati kami. Gitu loh.
Jadi hidup kami, ya, darah kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kami setia melakukan firman Tuhan itu. Sekalipun kami dianiaya, sekalipun kami ditumpahkan darah kami. Seperti itu. Nah, ketika darah itu tercurah, disitulah Tuhan Yesus mengadakan penebusan dosa. Dia mengadakan penebusan dosa nggak pakai darah hewan seperti ahli-ahli Taurat seperti ini. Imam-imam ini enggak. Gitu loh. Dia melakukan penebusan dosa itu dengan darahnya sendiri. Begitu. Makanya kami ini adalah umat yang dibayar dengan darah yang mahal. Begitu. Bukan dengan darah hewan, tidak. Tetapi dengan darah Yesus. Korban yang sempurna. Gitu Bang. Makanya kami itu dibenarkan. Oleh karena Yesus sudah melakukan untuk kami. Nah, setelah kami menjadi milik Yesus karena kami udah dibayar dengan darah, kami milik Yesus, tentu kami melakukan apa yang Yesus suruh. Jadi jangan ada pertanyaan, Koten, kamu kan udah ditebus. Maling lah, udah ditebus kok. Bukan begitu logikanya. Barang siapa menjadi milik Yesus, barang siapa menjadi kepunyaan Yesus, maka dia melakukan apa yang Yesus mau. Begitu. Itu inti kekristenan, Bang. Jadi kalau kita saling mengerti satu sama lain tuh enak kita, Bang. Gitu. Ya, silakan. Tadi kalau saya perhatikan dalilnya kebanyakan dari Paulus ya Bang ya? Ya, tentu saja Paulus itu kan berbicara berdasarkan hal-hal yang ada di dalam hukum Taurat. Begitu, Bang. Di mana hukum Taurat itu merupakan gambaran atau merupakan bayang-bayang tentang apa yang sesungguhnya akan datang. Begitu, Bang. Seperti itu. Itulah iman kami. Membawa hal-hal yang fisik, membawa hal-hal yang ritual ke dalam hal-hal yang rohani. Begitu, Bang. Karena banyak sekarang di dunia ini hanya fisik saja, Bang. Hanya penampilan. Contoh, berwudu. Apa sih berwudu? Supaya apa? Supaya menyucikan hadas. Tetapi Bang, makna yang lebih dalam, mencuci tangan itu, ya kalau cuci tangan Bang, ya itu Bang, di rumah makan, ke sabun. Kalau hanya pengertiannya hanya cuci fisik bersih saja, kan artinya itu Bang, tangan kita ini supaya apa? Supaya tangan kita ini bersih. Tidak mengulurkan tangan kita terhadap barang yang bukan kepunyaan kita. Kan itu maksudnya. Begitu juga Bang, ajaran kami iman kekristenan. Banyak sekarang Bang, orang pakai jilbab. Di atas tertutup, di bawah terbuka. Betul nggak Bang? Betapa banyaknya orang berjilbab-jilbab tuh konten-konten kreator. Tapi konten-kontennya mesum. Untuk apa? Begitu. Silakan. Jangan melebar dulu Bang. Jadi ke wudu-wudu dah. Ya, kita kan berbicara mengenai fisik dan yang rohani tadi. Iya, iya. Nah itu tadi Paulus kalau bilang merujuk ke Taurat. Di kenyataannya Paulus meniadakan sunat, begitu. Gimana itu? Baik, masalah hal sunat ya Bang ya. Ini udah sering saya bicarakan panjang lebar Bang. Jadi sunat itu Bang, esensi daripada sunat itu adalah tanda perjanjian. Nah, kalau umat sudah masuk ke perjanjian, maka dia harus mengikuti butir-butir perjanjian itu Bang. Contoh Bang, kalau kita mengikat perjanjian, ada nggak materai perjanjian kita? Kalau cuman janjian, ntar malam kita olahraga ya, lari bareng. Ya susah Bang, nggak usah perlu perjanjian. Ini masalahnya hal penting Bang. Kalau kita mengikat perjanjian yang penting, ada butir-butir yang tidak boleh kita langgar bersama. Kita sepakati bersama butir-butir itu, kita segel perjanjian itu dengan sebuah materai. Kita kasih stem anunya, tanda perjanjian kita. Nah, itulah sunat Bang. Sunat itu adalah sebuah tanda bahwa Abraham dengan Tuhan tuh pernah berjanji. Begitu. Nah, pada perjalanan waktu Bang,
perjanjian itu Bang, butir-butir isi perjanjian itu dilanggar sama orang-orang Israel. Itu ada di mana, Bang? Di dalam perjanjian lama, jelas. Bahkan Musa sudah berkata, sunatlah hatimu. Bukan yang sunat itu sebagai perjanjian, itu ada di mana, Bang? Boleh Di dalam Kejadian pasal yang ke-17, Bang. Kejadian pasal 17 ayat. Itu pasal 17 keseluruhannya itu berbicara tentang sunat itu. Oke, nanti bisa saya lihat. Di situ dikatakan, oke saya bacakan ya. Kita baca firman Tuhan dulu nih. Kejadian pasal 17. Racun sangat kuat. Sampai saat Bentar ya. Kejadian pasal 17. Itu sunat, Bang ya? Disunat, ya. Karena Tuhan Yesus mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Nah sementara Bang, karena kami ini bukan bangsa Israel Bang, kami ini bangsa lain. Yang dicangkokkan ke dalam tunas yang sejati. Begitu, makanya kami masuk ke perjanjian itu bukan dengan cara sunat. Materainya bukan lagi sunat Bang. Ntar nih ya, saya kasih. Ntar, saya barusan nginstal aplikasi. Jadi belum terlalu familiar nih dengan aplikasinya nih. Aplikasi Alkitab. Oh ya, Kejadian pasal yang ke-17 ya. Nih, kalau saya Abang bilang tunas yang dicangkokkan, itu maksudnya di luar Israel gitu kan Bang? Iya, kami bangsa di luar Israel Bang. Jadi kami itu dicangkokkan kepada tunas. Begitu. Jadi kami ini ranting yang aslinya itu dari luar gitu Bang. Makanya kami dicangkokkan kepada pokok yang sejati. Begitu. Nah, kami bukan melalui sunat Bang, tetapi kami melalui pembaptisan. Kami melalui penebusan. Materai kami bukan lagi sunat tetapi darah Yesus seperti itu. Makanya Tuhan Yesus itu mengadakan satu perjanjian baru. Karena yang lama itu sudah usang. Seperti itu Bang. Materainya sudah ganti. Seperti itu. Bang. Kalau bilang udah usang, tapi saya pernah baca Yesus itu tidak datang untuk meniadakan Taurat, bahkan dia untuk menggenapinya. Betul. Bahkan satu iota akan hilang gitu. Betul Bang. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghapus hukum Taurat itu, betul. Tetapi dia itu datang untuk justru menggenapinya. Justru dia itu datang untuk melengkapi itu, menggenapi itu. Dia melakukan apa yang tertulis di dalamnya itu dan menyingkapkan artinya atau maknanya seperti itu Bang. Berarti kalau Yesus sunat, kenapa malah yang pengikutnya nggak ikutan sunat Bang? Karena kami bukan lagi hidup dalam suatu perjanjian baru. Karena di dalam hukum Taurat itu Bang juga berbicara tentang Musa itu pernah berkata, maka sunatlah hatimu. Musa itu sudah berkata begitu Bang. Karena ketika orang sunat Bang, dikerat kulit katanya, banyak Bang orang nggak berubah Bang setelah disunat itu. Hatinya tetap saja kotor. Banyak. Setelah dia sunat sama nggak sunat, sama-sama tukang main judi. Waktu sunat, waktu belum sunat, main judi, ngadu ayam. Setelah sunat, main judi, ngadu ayam. Nggak ada perubahan. Gitu. Jadi kita bukan melakukan hal-hal yang seperti itu Bang. Makanya esensinya itu begini Bang. Berpindah dari hal-hal yang jasmaniah kepada hal-hal yang rohaniah. Begitu Bang. Itu banyak Bang. Bukan cuma itu saja. Banyak sekali hal-hal di dalam hukum Taurat itu yang tidak
dipahami oleh ahli-ahli Taurat, karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, kata Tuhan Yesus, banyak dari mereka itu adalah hamba uang, Bang. Jadi mereka itu melakukan segala sesuatu itu karena uang. Dan itu terjadi sampai detik ini, Bang. Banyak sekali sampai hari ini pemuka-pemuka agama itu hanyalah hamba uang. Banyak, nggak terhitung. Seperti itu, Bang. Jadi itulah yang ingin diluruskan. Contoh misalnya, Bang, mengenai hendaklah hukum Taurat itu ada menjadi tanda pada dahimu dan di lenganmu. Jadi dahi ini kan pikiran, pola pikir. Kemudian lengan ini, tangan ini melambangkan sebuah perbuatan. Begitu. Nah, sekarang orang Wahyudi, Bang, itu cuma diikat-ikat aja di kepalanya sini. Tahu orang Yahudi yang ikat-ikat kepalanya di sini tuh sama si Yahudi gadungan, si siapa itu namanya, si yang sering ke komal-komalan itu, yang diikat-ikat di kepalanya begitu, terus ditayang di tangan. Itu kan sebenarnya hanya simbol-simbol saja, Bang, gitu loh. Esensinya bukan itu. Begitu loh. Bang Edi sunat? Saya tidak, Bang. Karena saya Tidak, ya? hidup, karena saya ini masuk ke dalam perjanjian baru, Bang. Seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda sunat justru menjadi pertanyaan. Anda sunat buat apa? Gitu, Bang. Kalau Islam sunat itu karena perintah ada 5 fitrah dalam. Bukan, latar belakang yang membuat, atau gini saja lah, Islam wajib nggak sunat itu? Itu sunnah muakkad yang dianjurkan. Berarti tidak wajib? Bukan kewajiban, itu sunnah. Ya, bukan kewajiban. Ya, kenapa Anda suruh orang-orang wajib sunat? Begitu, Bang. Bahkan kalau saya tanya, saya pernah diskusi sama... Karena ini, Bang, gimana? kalau itu salah satu 5 fitrah, itu kan untuk membersihkan kotoran di dalam kulub itu. Artinya namanya ibadah harus bersih daripada najis. Salah satunya yaitu membuang kotoran yang ada di dalam situ, yang hanya bisa dibuang kalau kulit kulubnya dibuang gitu. Baik, saya jawab ya, Bang, ya. Begini, Bang. Kalau mau bersih itu mandi, Bang. Mandi, Bang. Karena walaupun disunat, walaupun apa, kalau tidak mandi ya tetap saja kotor, Bang. Dalam kulub itu ada apa namanya ya, daki putih, malah nggak tahu Abang nggak? Iya, tapi kita nggak usah ngomong-ngomong itulah. Nanti banyak yang nonton di sini tuan. Maksud saya begini, Bang, intinya Anda sendiri sudah mengakui kan bahwa di dalam iman Anda sendiri itu sunat itu bukanlah sebuah kewajiban. Tidak ada di dalam Al-Quran, Bang, jikalau kamu sholat maka kamu harus sunat dulu. Nggak ada itu, Bang, dalam Al-Quran. Atau kalau kamu mau mualaf kamu harus sunat dulu, nggak ada. Bahkan Anda sudah katakan itu bukan kewajiban. Di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan kata khitan atau kata sunat. Bahkan sunatnya orang Islam itu berbeda sama sekali dengan sunat yang dimaksudkan di dalam Kristen maupun Yahudi. Karena sunatnya cuma untuk bersih saja. Karena tahu nggak, Abang, menurut hadis-hadis bahwa Nabi memang biasa meniru apa yang dikerjakan oleh ahli-ahli kitab, orang Yahudi maupun Nasrani. Tahu itu enggak? Meniru apa, Bang? Meniru kebiasaan mereka. Dari mulai cara sisiran ditiru, dari mulai apa, pokoknya biasa niru. Saya tunjukin hadisnya ya. Kalau saya ngomong itu tidak pernah memfitnah, Bang. Karena saya tahu ya, kalau saya memfitnah itu nanti saya akan berhadapan dengan, ya Anda tahu kan. Sedangkan tidak memfitnah saja berhadapan dengan hukum, apalagi memfitnah gitu. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Sabar, Bang, ya.
Saya tunjukkan itu hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Ya. Sahih Bukhari. Teman-teman masih ingat kemarin Sahih Bukhari berapa ya? Sahih Bukhari berapa kemarin teman-teman? Sahih Bukhari berapa kemarin? Aduh, jadi lupa saya kemarin. Coba, Sahih Bukhari berapa kemarin? Bantu saya teman-teman. 5917, oke. Sahih Bukhari. Sabar ya teman-teman ya. Aduh. 59 berapa teman-teman? Aduh. Enggak, skip dulu aja deh Bang. Gimana? Bentar Skip Bang. dulu aja, Bang. Ya pokoknya ada lah itu Bang. Di mana Nabi itu biasa 5917. Oke, Sahih Bukhari 5917. Sahih Bukhari 5917. Bentar Bang ya. Ini Ruqyah Yahudi ini 5917. Bentar. Sahih Bukhari. Nah ini Bang. Nah, saya balikin ya Bang ya. Kita nggak pernah fitnah loh Bang ya. Oke. Kelihatan kan Bang ya? Ini hadisnya. Hadisnya ini sahih ya. Dikatakan begini. Dari Ibnu Abbas, Nabi biasa meniru. Ya kan? Nabi biasa meniru orang-orang dari kitab, maksudnya dari ahli kitab. Dalam hal-hal yang tidak ada perintah dari Allah. Nah, contohnya apa? Orang-orang dari ahli kitab itu membiarkan rambut mereka terurai. Nah, sementara orang-orang musyrik memisahkan rambut mereka. Nah, maka Nabi membiarkan rambutnya terurai terlebih dahulu, tetapi kemudian memisahkannya. Nah, biasa dia meniru-niru Bang. Dan ini bukan cuma hal rambut saja Bang. Di sini hal-hal begitu. itu hal-hal ini yang sifatnya apa ya? Jasmania, kayak rambut itu Mas. Ya iya, seperti tadi itu, sunat tadi itu juga Bang. Sunat juga kan hal-hal yang jasmani ya. Menurut Anda kan hanya biar bersih kan? Contoh, dilihat orang Wahyudi tidak makan babi. Maka ikut-ikutan maka diharamkan bagimu babi. Dilihat orang Wahyudi, banyak loh Bang hadis-hadis itu yang dia itu terinspirasi dari orang-orang Yahudi loh. Tahu siksa kubur? Mengenai siksa kubur tahu nggak? Itu terinspirasi dari mana? Gimana Bang? Siksa kubur. Kenapa siksa kubur? Nah, Abang banyak nggak tahu. Ya, kapan-kapan lah itu kita bahas lagi, Bang. Bang banyak nggak taunya. Oke, mungkin. Gimana siksa kubur? Lu ada Bang siksa kubur. Siksa kubur itu berbicara tentang pernah ada seseorang bertanya kepada Rasul, ya kan? Perihal apakah benar? Karena ada suara menjerit-jerit tuh. Oh, dari dalam kubur katanya kan. Apa itu ya Rasul? Itu adalah perempuan yang disiksa katanya. Tahu nggak? Mau saya bacain berita?
Tapi nanti kepanjangan, Bang. Nggak apa-apa. Ini kan mau belajar, bukan Oke, lama baik. ini. Baik. Karena Biar dia manfaat. kemarin saya dikasih gelar ustadz loh. Nah, jadi kalian memang harus berguru kepada saya. Ya, saya bacakan ya. Kalau yang tadi Bang, yang masalah bentuk rambut, itu kan untuk memisahkan daripada golongan orang musyrik, kebiasaan orang musyrik. Sebab ahli kitab itu kan lebih dekat kepada Taurat daripada orang musyrik yang sama sekali tidak agama begitu. Baik. Jadi sebenarnya cerita siksa kubur itu Bang, kalau mau kita bacakan ya, berikut ceritanya Bang ya. Jadi ceritanya itu begini. Saya bacakan. Nih, kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur ya. Yang pertama adalah saat Rasulullah melewati kuburan yang berisi 6, 5 atau 4 orang. Dalam riwayat Muslim, Sahih Muslim ya, Zaid bin Sabit menceritakan bahwa pada saat Rasul berada di kebun Bani Najjar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki oleh Rasul lari dan hampir saja menjatuhkannya. Ternyata diketahui tempat yang dilewatinya tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Laki-laki itu pun menjawab, saya. Kapan mereka meninggal? Nabi Muhammad bertanya lagi. Ketika mereka syirik, jawab laki-laki itu. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya. Dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar dia mendengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Nah, kisah Muhammad mendengar suara siksa kubur ini selanjutnya datang dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Jadi begini, dikatakan begini, dari seterusnya Ansari menceritakan bahwa pada suatu malam hari Rasulullah keluar. Yaitu tepatnya setelah matahari terbenam. Pada saat itu beliau mendengar suara kemudian bersabda, seorang Wahyudi sedang disiksa dalam kuburnya. Jadi dari tangisan orang Wahyudi nih. Heran kok Wahyudi aja terus yang dia. Dendam amat sama Wahyudi kasihan. Saya heran begitu. Sekarang ada Wahyudi gadungan itu namanya Billy. Dipuji-puji sama umat muslim. Sedangkan menurut Muhammad, Wahyudi disiksa di dalam neraka. Di dalam kubur disiksa. Nah, ternyata sebab musabab disiksanya orang di dalam azab kubur itu Bang. Ternyata bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berzina, bukan karena dia melakukan misalnya judi dan lain sebagainya. Tahu nggak apa? Azab kubur itu disebabkan apa? Tidak bersuci, kan? Iya, gara-gara pipis doang, Bang. Bayangin, Bang. Menurut Muhammad di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Bayangin Bang. Mau Anda berzina, mau Anda mencuri, Anda akan masuk surga. Kalau Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kalau Anda pipis, tidak cebok, Anda disiksa di dalam kubur. Berarti Bang, yang paling penting dalam iman kalian itu bukanlah tidak mencuri, bukanlah tidak berzina, tetapi pipis ya, urusan-urusan yang kelamin Bang. Begitu. Kalau saya sih Bang, kalau saya curiganya begini, nampaknya ini orang-orang ini nampaknya memang orang-orang pengendus kelamin, Bang. Misal contoh,
Kan ada bang orang-orang pengendus kelamin ini. Mohon maaf nih. Orang yang senangnya mengendus kelamin ini, ya kan? Iya kan? Nanti daripada bau pipis, maka kita munculkan saja barang siapa yang pipis tidak cebok disiksa di dalam api neraka. Bisa saja. Ya kan? Kan bisa saja. Orang ternyata pengendus kelamin. Gitu bang. Gimana? Boleh saya tanggapi? Silakan. Yang pertama tadi yang masalah berzina, kemudian tetap masuk surga, itu memang benar. Tapi yang dimaksud di situ bukan berarti lepas daripada pembalasan di akhirat nanti, Bang. Surga tetap, sebab ada nanti orang yang terakhir masuk surga dari neraka. Berarti dia nanti dicuci dulu dosa-dosanya, setelah bersih, baru dia nanti dimasukkan ke surga. Oleh sebab apa? Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dia meyakini dalam hatinya bahwa tidak Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Tapi kehidupannya dia fasik. Dia mencuri, kadang berzina, sekali dia mungkin membunuh, gitu Bang. Iya, tetapi itu menjadi satu tanda Bang, bahwa sang pengucap itu tidak mengerti esensi daripada menyembah Allah. Tidak tahu esensi daripada menjadikan Allah sebagai Tuhan. Itu. Coba Tapi Bang, tahu bahwa ketika seseorang berzina ataupun mencuri, dia sedang menuruti Allah atau menuruti iblis? Dia menuruti hawa nafsunya, Bang. Ya, iblis atau Allah? Hawa nafsunya, bukan iblis. Iya, hawa nafsunya itu kan maksudnya kan, ya udah, saya turuti. Berarti yang disembah dia, berarti yang ditaati dia, Allah atau hawa nafsunya? Dia itu termasuk orang fasik. Dia bukan orang yang taat, tetapi hatinya mengakui bahwa Allah dia Tuhan itu. Nah, makanya saya bilang Bang, di dalam iman Anda menuhankan Allah, tetapi berzina, mencuri itu memang bisa. Nah, kalau tempat kami Bang, begini, iman Kristen tuh bukan begitu Bang. Ketika seseorang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, artinya Yesus memerintah, Roh Kudus memerintah, Bapa di surga memerintah. Bagaimana mungkin Roh Kudus memerintah di detik yang sama dia mencuri? Artinya itu sebuah kedustaan Bang. Bukan Roh Kudus yang memerintah, tetapi roh setan. Tidak ada jalan ceritanya orang yang menuhankan Tuhan Yesus, membuat Yesus menjadi Tuhannya, memerintah dirinya, di detik yang sama dia nyuri. Itu nggak masuk akal. Begitu iya, Bang. Kalau urusan aturan agama itu kan melarang zina, di Islam juga melarang zina, membunuh apalagi. Ya memang ada aturan dilarang membunuh, tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia akan mempertanggungjawabkan dosanya itu, Bang. Tapi dengan imannya ya dia tetap pegang kunci itu, kunci surga itu ya la ilaha illallah itu. Walaupun nanti dia mati. Itu dia. Repot ini. Kunci surga hanyalah sebuah ucapan. Nah, ini persis menjadi sebuah mantra, Bang. Padahal di dalam agama Kristen, Bang, apa yang tertulis itu, Bang, harus ada pengejawantahannya. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya itu bukan di mulut, Bang. Gitu loh. Mengasihi, mempercayai Tuhan Yesus itu bukan di mulut, tetapi pada perbuatan. Oh, Yesus Tuhan saya, Yesus Tuhan saya. Bukan itu. Kalau Yesus Tuhan saya, artinya Yesus itu memerintah. Nah, kalau Allah Tuhan Anda, Allah itu memerintah, Bang. Itu maksudnya. Nah, bagaimana mungkin Allah memerintah di detik yang sama Anda mencuri? Jangan-jangan memang Allah yang nyuruh-nyuri. Begitu, Bang.
Jadi mungkin kajian-kajian yang mendalam seperti ini ya bisalah besok lagi kita ini. Karena sehubungan ini saya mau ke gereja, Bang. Jadi mungkin kita lanjut lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya ya, Bang ya.